Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Alia Sakira Humaira dengan NIM 3040210037. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang istisna dalam dinamika Islam. Yang pertama, apa sih itu istisna? Nah, lafal istisna ini berasal dari kata sana yang artinya membuat sesuatu, kemudian ditambah alif, sin, dan ta menjadi istisna. Jadi istisna yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Nah, pada praktiknya ini istisna tidak hanya menyangkut barang yang diproduksi langsung oleh penjual, misalnya tadi di rumah. Akad ini juga sering disamakan oleh akad salam karena sama-sama mengatur mengenai jual beli. Selanjutnya, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan akad istisna. Nah, di sini ada 4 syarat ya. Untuk yang pertama yaitu pihak berakal dan cakap dalam hukum. Nah, dalam hal ini agar bisa melakukan menjalankan akad dengan baik, penjual dan pembeli dalam transaksi istisna harus sehat secara jasmani maupun rohani. Selain itu, harus juga sedang tidak dalam pengampunan sehingga mampu melakukan perbuatan hukum. Yang kedua, produk yang dipesan jelas. Pemesan harus memberikan rincian yang jelas terkait spesifikasi barang yang ingin dipesan. Dengan begitu, penjual tidak akan kebingungan untuk membuat atau menyediakan barang tersebut. Selanjutnya, ada keleluasaan. Nah, dalam hal ini berarti ketika melaksanakan akad istisna tidak boleh ada tekanan atau paksaan yang membuat salah satu pihak menjadi tidak leluasa. Kedua belah pihak ini harus memiliki keleluasaan dalam menentukan spesifikasi pesanan dan negosiasi harga. Untuk yang syarat terakhir yaitu ridho dan tidak ingkar janji. Nah, dalam hal ini semua pihak harus menjalankan transaksi ini dengan ridho. Selain itu, kedua belah pihak juga harus menjalankannya sesuai dengan janji yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Meskipun terkesan mudah dipraktikkan, namun istisna adalah akad jual beli yang harus dilaksanakan sesuai rukun-rukun berikut ini. Rukun yang pertama istisna yaitu penjual atau syani. Tugas syani atau peran syani ini dalam jual beli istisna yaitu membuat atau menyiapkan pesanan sesuai kriteria. Nah, mereka ini berhak menerima pembayaran sesuai harga barang baik secara tunai maupun secara cicilan. Untuk yang kedua, pembeli atau mustasni. Pembeli atau mustasni ini berperan sebagai pihak yang memberi kriteria pesanan dan melakukan pembayaran. Misalnya, seorang pemesan memesan blus kepada penjahit dengan kriteria berbahan kain satin biru, model kerah tinggi dengan aksen renda di dada. Setelah itu, penjahit menyanggupi. Nah, pemesan ini lalu membayarnya secara tunai. Untuk rukun yang ketiga yaitu ijab qabul. Ijab dan qabul ini yaitu pernyataan dari penjual dan pemesanan yang membentuk suatu akad. Sebagai contoh, pemesan menyatakan ingin memesan sepatu kulit berukuran 39 sesuai model yang telah digambarkan. Kemudian, penjual juga menyanggupi, maka sudah terjalin istisna. Untuk rukun yang terakhir yaitu rukun objek akad yang artinya ini masynu atau bisa disebut dengan masynu. Nah, objek akad atau masynu ini barang yang dipesan artinya ya. Jadi, agar transaksi dapat dilakukan, maka harus ada kejelasan terkait apa dan bagaimana wujud pesanannya. Nah, baik teman-teman, perlu kita ketahui bahwasannya akad istisna dapat dikategorikan ke dalam 2 jenis. Nah, untuk jenis yang pertama yaitu istisna klasik dan untuk jenis yang kedua adalah istisna paralel. Istisna klasik ini jenis akad istisna yang telah dibahas oleh para fuqaha dan ulama syariat dalam literatur fikih. Jenis istisna ini hanya melibatkan dua belah pihak saja untuk mengadakan kontrak, yaitu antara pembeli atau bisa disebut dengan mustasni dan penjual atau bisa disebut dengan produsen atau syani. Istisna klasik ini memiliki mekanisme. Untuk mekanisme yang pertama yaitu pelanggan ataupun pembeli. Nah, pelanggan ataupun pembeli ini menghubungi produsen ataupun penjual untuk membangun aset tertentu untuknya. Nah,
Nah, mereka menyepakati spesifikasi aset, harga, dan tanggal pengiriman pada saat melaksanakan kontrak. Pelanggan membayar harga pembuatan secara tunai ataupun angsuran sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka buat. Setelah proses manufaktur selesai, pabrikan mengirimkan aset yang telah selesai kepada pelanggan pada tanggal pengiriman. Untuk jenis istisna yang kedua yaitu istisna paralel. Istisna paralel ini perlu kita ketahui bahwa jenis ini melibatkan 3 pihak dan terdiri dari 2 kontrak terpisah. Untuk kontrak yang pertama yaitu antara pembeli akhir atau bisa disebut dengan nasabah dan penjual atau bisa disebut dengan bank syariah. Nah, di mana bank syariah ini sebagai penjual yang bertanggung jawab untuk menyerahkan aset kepada pelanggan sesuai dengan spesifikasi yang diberikan. Akad istisna yang kedua adalah antara bank syariah atau sebagai pembeli dan pembuat aset. Nah, langkah-langkah yang perlu diketahui yang perlu dilibatkan dalam kontrak istisna paralel yaitu untuk yang pertama, nasabah ingin membeli aset tertentu untuk diproduksi atau dibangun. Sebagai contoh yaitu rumah dan mendekati bank syariah untuk pembiayaannya. Bank syariah atau sebagai penjual atau produsen mengadakan akad istisna kepada nasabah. Harga ditentukan sebagai biaya bank ditambah margin keuntungan. Nah, selanjutnya yaitu bank syariah atau pembeli ini menandatangani kontrak istisna atau istisna kedua paralel dengan kontraktor untuk membangun aset. Nah, sesuai dengan spesifikasi yang disepakati dengan pelanggannya. Bank syariah harus membayar biaya konstruksi kepada kontraktor dalam akad istisna kedua. Setelah proses manufaktur selesai, bank syariah menyerahkan aset kepada pelanggan atau pembeli utama. Nah, pada tanggal penyerahan ini dilakukan pada tanggal pengiriman. Terkadang bank syariah itu menunjukkan kontraktor sebagai agennya untuk menyerahkan aset kepada pelanggan atas namanya. Nah, nasabah ini membayar harga aset istisna kepada bank syariah dalam bentuk angsuran atau lump sum sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya adalah ketentuan hukum istisna. Ketentuan hukum istisna ini terdapat beberapa ketentuan yang mengatur proses berjalannya akad istisna. Menurut fatwa MUI, transaksi istisna diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu ketentuan terkait pembayaran. Alat bayar yang harus diketahui jumlah dan bentuknya baik berupa uang, barang, ataupun manfaat. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Pembayaran ini tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang. Untuk ketentuan yang kedua yaitu ketentuan terkait barang. Nah, untuk ketentuan terkait barang ini harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya, penyerahannya dilakukan kemudian, dan waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Nah, pembeli ini tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya dan tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan. Dalam hal itu terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pembeli memiliki hak khiar atau bisa disebut dengan hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akadnya. Untuk ketentuan yang terakhir yaitu ketentuan lain. Dalam ketentuan lain ini, dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan. Hukumnya mengikat. Nah, semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan di atas berlaku pada jual beli jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak. Nah, maka penyelesaian dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah dilakukan tercapainya kesepakatan melalui cara musyawarah. Nah, sementara itu, OJK juga memberi ketentuan mengenai akad istisna. Hal ini diatur dalam SAK, ETAP, dan PSAK
nomor 104 tentang akuntansi istisna. Adapun penjelasannya yaitu untuk yang pertama yaitu spesifikasi dan harga barang pesanan yang telah disepakati oleh pembeli dan penjual pada awal akad. Harga barang tidak dapat diubah selama jangka waktu akad kecuali telah disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, spesifikasi arang pesanan harus jelas dan sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual, seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya. Jika tidak, maka penjual harus bertanggung jawab. Jika nasabah dalam akad istisna tidak mewajibkan bank untuk membuat sendiri barang pesanannya, maka untuk memenuhi kewajiban pada akad pertama, bank dapat mengadakan akad istisna paralel. Istisna tidak dapat dibatalkan kecuali kedua belah pihak ini setuju untuk menghentikannya atau akad batal demi hukum. Nah, di mana terjadi kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan akad. Metode pengakuan pendapatan istisna dapat dilakukan dengan metode persentase penyelesaian dan metode akad selesai. Jika estimasi penyelesaian akad dan biaya untuk penyelesaian tidak dapat ditentukan secara rasional, maka pada akhir periode laporan keuangan maka digunakan metode akad selesai. Nah, pada pembiayaan istisna, bank melakukan pesanan barang kepada supplier atas pesanan dari nasabah. Nasabah dapat membayar uang muka barang pesanan kepada bank sebelum barang diserahkan kepada nasabah, dan bank juga dapat membayar uang muka barang pesanan kepada supplier. Selanjutnya, bank dapat menagih kepada nasabah atas barang pesanan yang telah diserahkan, dan supplier dapat menagih kepada bank atas barang pesanan yang telah diserahkan. Nah, selama barang pesanan dibuat, maka bank akan menggunakan rekening aset istisna dalam penyelesaian ketika melakukan pembayaran kepada supplier dan menggunakan rekening terpin istisna ketika melakukan penagihan kepada nasabah. Pengakuan pendapatan untuk transaksi istisna dan menggunakan metode sebagaimana pengakuan pendapatan pada istisna murabah. Nah, untuk selanjutnya yaitu perbedaan salam dan istisna. Untuk yang pertama yaitu secara ini bisa dilihat ya perbandingan salam dengan istisna. Nah, untuk selanjutnya bisa kalian lihat ada fatwa DSN istisna. Fatwa DSN MUI nomor 6/DSN MUI nomor 4 tahun 2000 tentang menjual beli istisna. Dan di sini kalian bisa melihat fatwa DSN istisna. Untuk selanjutnya yaitu skema atau mekanisme dalam akad istisna. Nah, di sini kalian bisa lihat skema atau mekanisme akad istisna dalam perbankan syariah. Nah, untuk mekanisme pertama, cara pertama yaitu nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk membeli barang. Nah, selanjutnya bank dan nasabah ini melakukan negosiasi harga barang, persyaratan, dan cara pembayaran. Untuk langkah ketiga, bank dan nasabah sepakat telah melakukan transaksi dengan akad istisna. Untuk langkah yang selanjutnya yaitu bank membeli barang dari penjual atau supplier sesuai dengan spesifikasi yang telah diminta nasabah. Untuk langkah yang terakhir yaitu nasabah melakukan pembayaran sebesar pokok dan margin kepada bank dengan mengangsur dengan cara mengangsur. Nah, untuk selanjutnya yaitu contoh implikasi akad istisna dalam praktik perbankan syariah. Nah, contohnya yaitu pada Bank Syariah Mandiri yang dimulai dari pengajuan permohonan yang dilakukan oleh nasabah dengan dilampirkan berbagai macam dokumen persyaratan yang diperlukan. Nah, pihak bank ini akan meneliti dan juga melakukan kunjungan lapangan ke proyek yang berkaitan untuk mengetahui gambaran proyek tersebut. Apabila permohonan ditolak berdasarkan pertimbangan tertentu, maka pihak bank akan memberitahukan kepada nasabah. Namun, jika permohonan diterima, maka pihak bank akan menindaklanjuti dan membuat kesepakatan dengan nasabah mengenai detail transaksi istisna yang akan dilakukan. Untuk yang terakhir, di sini ada dasar hukum dari istisna. Untuk dasar hukum yang pertama ya dari surat Al-Baqarah ayat 292, dan untuk dasar hukum yang
kedua ada dari hadis riwayat Muslim. Baik, terima kasih. Itulah penjelasan tentang mengenai istisna dalam dinamika Islam. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.